Mitologi. Apa kata pertama yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata mitologi? Ya, mungkin kebanyakan dari kita akan memikirkan tentang dewa-dewa Yunani, Romawi, Nordik seperti Zeus, Poseidon, Odin, Thor, dan masih banyak lagi. And hi guys, it's me again, Mr. Zephyr. Karena beberapa alasan dan pertimbangan yang kalau dijelaskan di sini akan panjang banget, Mr. Zephyr terpaksa untuk pending dulu konten penjelasan anime kita. Dan pada kesempatan kali ini, Mr. Zephyr akan memiliki konsep baru, di mana kita akan mulai membahas universe mitologi seperti mitologi Nordik, Yunani, dan negara-negara lain di dunia. Lalu, nantinya juga akan ada pembahasan tentang cerita fiksi seperti Monsterverse yang di dalamnya ada Godzilla, King Kong, dan kawan-kawan. Lalu untuk manga, kita nanti akan mengambil cerita-cerita yang menurut Mr. Zephyr jarang diceritakan, ya, seperti High and Low Verse, Alice in Borderland, dan masih banyak lagi. Nah, dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang awal mula dari cerita mitologi Yunani. Mungkin sebagian besar dari kita tahu bahwa mitologi Yunani sendiri diisi oleh para dewa-dewa seperti Zeus, Poseidon, Hera, Hermes, dan masih banyak lagi. Tapi, tahukah kalian awal mula dari cerita ini dimulai dari entitas bernama Primordial, dan kita bisa sebut Primordial ini sebagai kakek dari para dewa Olympians. Para Primordials ini muncul dari masa Void yang mengalami chaos yang melahirkan para dewa Primordial yang diantaranya adalah dewa Gaia, sang dewa bumi, Tartarus, dewa jurang, Nyx, Dewi Malam, dan Erebus, dewa kegelapan. Dewa Primordials yang muncul pertama kali adalah Gaia. Dengan kekuatannya, Gaia menciptakan bumi dan 3 anak. Ya, kalian tidak salah dengar. Gaia menciptakan anak-anaknya tanpa proses perkawinan. Dan anak-anak tersebut adalah Uranus, sang dewa langit, Orea, sang dewa gunung, dan Pontus, sang dewa lautan. Lain halnya dengan Tartarus yang mulai menggali lubang-lubang di bumi hingga membentuk sebuah jurang dan menamai jurang-jurang tersebut dengan nama Tartarus. Atau konsep ini kita akan lebih pahami dengan nama neraka. Begitu juga dengan dewa Nyx yang mulai menciptakan malam dan Erebus yang menciptakan kegelapan. Jika Gaia menciptakan anaknya sendiri, beda dengan Nyx dan Erebus yang menikah dan melahirkan seorang anak bernama Aether. Aether inilah yang akan menjadi dewa matahari di generasi Primordials. Aether juga memiliki adik bernama Hemera yang merupakan seorang dewi siang yang menciptakan siang hari di bumi. Aether yang menikahi Hemera pun akhirnya mempunyai anak bernama Thalassia, sang penguasa lautan. Pontus yang mengetahui hal itu pun menikahi Thalassia dan mereka berdua menjadi penguasa lautan pada generasi primordial. Dan itulah proses penciptaan alam semesta menurut literasi Yunani kuno. Jadi, bagaimana menurut kalian?